Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Five of Wands, ada The Lovers, Four of Cups, Ten of Wands, dan di sini juga ada The Empress. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Five of Wands. Saya merasakan ini sepertinya banyak orang yang sedang membicarakan kamu ya. Banyak orang yang sedang gosipin kamu. Ini bisa tentang berita ya, kayak berita pernikahan bisa, atau cerita gimana kamu dipertemukan dengan seseorang. Jadi ini cukup menggemparkan atau bikin geger lingkungan kamu ya, lingkungan sosial, pertemanan, atau mungkin di sini intinya udah nyebar kemana-mana, udah mulai tersebar luas ya berita ini. Ya mungkin berita pernikahan dengan seseorang yang bisa saja akan menyelamatkan kehidupan kamu. Ini bisa tentang finansialnya itu jauh lebih baik ya. Ini kayak kamu merasa ini kayak sesuatu hal yang mustahil, makanya banyak diomongin orang ya. Karena banyak yang nggak nyangka di sini, banyak yang nggak nyangka, banyak yang nggak menduga, dan banyak yang iri juga sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Artinya kamu bakalan dipertemukan dengan sosok yang ya bikin banyak orang iri sama kamu, karena bisa dikatakan sosok ini akan memberikan kehidupan yang baru, dan mungkin kamu akan meninggalkan kehidupan kamu yang lama di sini, tentang rutinitas kamu, tentang lingkungan kamu, atau bahkan pertemanan kamu. Ya keluarga kamu aja yang mungkin gak kamu tinggalin, tapi kayaknya semua bakalan kamu tinggalin untuk punya kehidupan yang baru. Ya mungkin pindah kota, atau kamu dibawa ke ibu kota di sini. Artinya kehidupan yang akan membuat banyak orang iri sama kamu. Itu yang bikin geger ya, mungkin lingkungan sosial, atau mungkin tempat tinggal kamu saat ini ya udah nyebar kemana-mana nih, udah sampai kemana-mana tentang berita ini ya. Dan ini tentang kayak pertemuan dengan sosok yang akan memberikan kehidupan baru untuk kamu itu. Jadi siap-siap ya untuk bahagia, siap-siap meninggalkan kehidupan yang sebelumnya dan akan memulai kehidupan baru di tempat yang baru. Oke. Ya mungkin pindah kota di sini. Dia akan bawa kamu untuk pindah kota, lingkungan yang baru, circle yang baru, pertemanan yang baru tentunya. Oke, jadi ini kayak perpindahan ya, kehidupan yang akan jauh lebih baik di sini. Di sini ada The Lovers.
The Lovers di sini saya lihat ini tentang apa ya? Kayak kamu itu dipertemukan dengan seseorang yang memang kamu butuhkan keberadaannya saat ini. Satu frekuensi, punya satu visi dan satu misi. Artinya satu pemikiran, satu prinsip. Artinya ada kecocokan. Tuh, ada chemistry-nya. Memang bisa saja dulunya memang banyak orang yang kayak berusaha untuk menjodohkan atau berusaha untuk mempertemukan kamu dengan seseorang, tapi kayaknya kamu nggak dapet feelingnya ya, nggak dapet chemistry-nya, nggak dapet feel-nya gitu. Jadi kayak ada penolakan jadinya. Tapi di saat seseorang ini hadir, ya mungkin ada salah satu teman kamu yang memperkenalkan, atau mungkin ketemu di media sosial atau apapun ya. Di sini ada jalannya, artinya ini yang membuat kamu kayak ini yakin ini deh yang kayaknya yang terbaik buat kamu. Ada pembuktian tentunya. Ya mungkin ketemunya memang di media sosial, tetapi kayak ada pembuktian. Dia menemuin kamu, ketemu dengan kamu dan keluarga kamu. Artinya di situ ada keseriusan, ada niat yang baik dan ada ketulusan. Tentunya kamu juga harus tahu latar belakangnya ya, bukan asal-asalan juga, tapi penting untuk kamu lebih tahu siapa dia sebenarnya. Tapi The Lover di sini itu tadi, ya memang sesuatu hal yang dari hati itu bakalan nyentuh hati kamu juga. Memang mungkin di sini posisinya atau ada sebagian kamu yang memang pernah gagal ya, atau memang statusnya memang kayak pernah dulunya menikah, tapi itu nggak jadi penghalang, nggak jadi penghambat, karena memang hubungan ini saya lihat ya diawali dengan sebuah kejujuran tentang apapun itu, tentang latar belakang, tentang masa lalu, tentang status. Memang masa lalu kadang nggak perlu diungkit ya, tapi ada hal-hal yang perlu dia ketahui agar nantinya dia tidak tahu dari orang lain. Tapi kalau untuk orang yang memang tulus, itu kayaknya dia nggak terlalu peduli ya, dia hanya cukup tahu aja, tapi dia tidak akan pernah mengungkit tentang apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu, karena sepertinya dia juga punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu yang beda-beda ya, tapi bisa menghargai itu aja yang penting, bisa saling menghargai tentang masa lalu yang pernah ada di dalam kehidupan kalian yang dulunya. Itu tadi The Lover ini kayak cinta yang bisa menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan, terlepas apapun yang terjadi di masa lalu. Itu artinya, itu yang buat kamu yakin dan percaya. Di sini ada Four of Cups. Saya lihat kayak ada yang mikirin kamu ya, kayak ada yang mikirin kamu saat ini, kayak ada yang nggak move on dari kamu. Ada yang dengar berita kalau kamu itu mau menikah dengan seseorang, ada yang pusing kayaknya, ada yang nggak terima. Ini bisa tentang seseorang yang apa ya, seseorang yang pernah nyakitin kamu, kayak penyesalan. Artinya di sini kayak seseorang yang menyesal udah nyakitin kamu, karena ternyata kamu mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik dari dia. Artinya pikirannya sedang terganggu saat ini karena mungkin ada kabar yang dia dengar, ada berita penting tentang kamu yang dia dengar, yang membuat dia itu menyesal gitu ya, menyesal udah nyakitin kamu, menyesal udah ninggalin kamu. Ini bisa tentang mantan yang udah nyakitin kamu, atau mungkin tentang seseorang yang dulunya mungkin kamu pernah ngungkapin perasaan sama dia, tapi mungkin ditolak. Tapi saat ini dia yang kayaknya ngejar-ngejar kamu. Ada ya, ini kayak energinya bolak-balik ya. Ada yang seperti itu. Artinya penyesalan di dalam dirinya. Penyesalan di dalam dirinya karena udah ya mungkin menyia-nyiakan kamu, udah nyakitin kamu, udah tidak menghargai kamu dulunya. Itu selalu ada hal-hal yang seperti itu ya, yang terjadi, penyesalan. Ada Ten of Wands, dan saya lihat sepertinya apapun yang menjadi beban kamu saat ini kayaknya udah kamu bakalan terbebas dari semua itu ya. Belum lagi stigma orang, pikiran negatif orang tentang kamu, yang mungkin kamu punya status yang mungkin jadi orang tua tunggal ya. Jadi banyak orang yang mungkin fitnah, banyak orang yang mungkin fitnah kamu melakukan pekerjaan yang kayaknya pekerjaan yang nggak baik gitu. Jadi
orang-orang kayak banyak yang kayak merendahkan kamu gitu, mikirin hal-hal negatif tentang kamu. Jadi hal-hal tersebut cukup membuat kamu terbebani di sini. Karena sebenarnya kamu sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada aja orang yang menilai kamu jelek ya, menilai kamu buruk, menilai kamu negatif, atau bahkan ada yang menuduh kamu merampas pasangannya di sini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ada yang cemburu sama kamu, bisa juga di sini. Jadi lingkungan ini kayak udah nggak sehat ya. Circle ini udah nggak sehat sama kamu. Udah banyak hal yang membuat kamu terlalu terbebani di sini. Padahal kamu tidak melakukan hal itu. Artinya fitnah ini kamu dituduh melakukan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan. Itu yang membuat mental kamu itu sangat terbebani ya. Itu tadi tentang seseorang yang akan menyelamatkan kamu dari fitnah juga di sini. Ya, artinya beban ini akan hilang sebentar lagi. Oke, sudah tidak ada lagi pikiran negatif orang terhadap kamu. Kalaupun ada ya berarti itu mereka yang salah ya. Karena dalam hidup selalu ada aja pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi kita juga nggak bisa maksain ya, nggak bisa maksain untuk orang suka sama kita, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan yaitu melakukan yang terbaik. Ya kalau penilaian orang ya terserah mereka. Ya, yang terpenting saat ini kamu ingin membuktikan kepada diri kamu sendiri. Karena kalau untuk jelasin kepada orang-orang yang nggak suka sama kamu, itu nggak akan ada hasilnya. Jadi lebih baik kamu berfokus kepada diri kamu, perbaikan dalam diri kamu. Ya dengan sendirinya orang-orang yang nantinya julid sama kamu, mereka akan terdiam dengan sendirinya. Ada di impress di sini, dan lagi-lagi saya lihat ini tentang seseorang yang memang pengen serius ya sama kamu. Seseorang yang pengen punya komitmen dengan kamu. Seseorang yang yakin bahwa kayaknya ini adalah yang terbaik untuk kamu, untuk dia dan untuk kamu. Artinya ada chemistry di antara kalian yang membuat sama-sama yakin ya. Ini tentang pertemuan, dan ini bukan kebetulan. Ini memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan, dan memang ada jalannya. Entah itu diperkenalkan atau dijodohkan, atau ada situasi atau kondisi yang dimana kamu bertemu dengan seseorang ini. Itu entah itu media sosial atau apapun ya. Itu yang saya rasakan. Oke, kita lanjut. Di sini ada gain dissolve, ada release control, ada feeling. Di sini juga take in spirit action, dan di sini juga ada let your fear dissolve. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini ya, kamu bersiap untuk sesuatu hal yang baru ya. Kayaknya apapun yang terjadi di masa lalu sudah tidak lagi jadi penghalang untuk kamu. Siapapun yang berusaha untuk ngalang-ngalangin kamu, siapapun yang berusaha untuk membuat kamu itu bingung atau berusaha untuk mempengaruhi kamu, kayaknya itu udah nggak mempan lagi. Karena saat ini kamu sudah punya tekad yang sangat kuat untuk bisa memulai hidup yang baru dengan seseorang yang kamu anggap baik. Karena mungkin di sini ada yang mencoba untuk mempengaruhi kamu ya. Itu tadi ada halangannya, ada cobaannya. Ada yang kayaknya ada fitnah juga di sini. Ada yang mungkin berusaha untuk membuat hubungan ini nggak jadi ya, rencana ini nggak jadi. Ada. Tapi itulah penting untuk kamu dan pasangan kamu untuk lebih menjaga komunikasi, untuk saling ngobrol, untuk saling membicarakan kalau ada hal-hal yang mengganjal di hati masing-masing. Karena itu yang penting ya, karena jangan sampai dipendam. Kalau dipendam nanti kalau
kalau itu udah memuncak, itu bakalan bisa saja itu menjadi pemicu pertengkaran, perdebatan. Jadi omongin setiap apapun yang mengganjal di hati masing-masing. Artinya mencoba untuk lebih berpikir positif, bahwa untuk bisa mencapai sesuatu hal memang kadang banyak ujian dan cobaannya. Jadi hati-hati ya, karena untuk bisa mencapai sebuah tujuan itu kadang ujiannya itu beda-beda ya. Ujiannya itu beda-beda, ada yang cukup menguras energi, ada yang kadang sempat juga putus duluan, putus hubungannya sempat juga. Karena di sini memang ada yang kayak menghalang-halangi, ada yang seperti itu. Tapi itu tadi penting untuk kamu dan pasangan kamu untuk lebih berpikir positif, ya memahami bahwa untuk bisa sampai ke tujuan yang sama itu kadang banyak cobaannya. Di sini saya lihat kamu juga punya feeling ya, bahwa yang kamu pilih ini adalah yang terbaik. Tentunya kamu juga melibatkan Tuhan ya di setiap pilihan dan keputusan kamu, karena kamu nggak mau salah lagi, karena kamu nggak mau gegabah lagi, maksain lagi, nggak mau. Kamu lebih berserah kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan keputusan yang akan kamu buat. Kamu yakin kalau udah nyerahin kepada Tuhan, ya kamu yakin artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Intinya saat ini kamu berani untuk melangkah, berani untuk memulai, tidak lagi terhambat oleh sesuatu hal. Entah itu terhambat oleh mantan, atau masalah dengan mantan yang belum terselesaikan, atau ada proses perceraian yang belum terselesaikan. Apapun itu, saya lihat itu sudah tidak lagi menjadi penghalang ya. Saat ini kamu fokus terhadap sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu ya. Meskipun pelan-pelan kamu membuka hati, pelan-pelan kamu berani memulai sesuatu hal yang baru, tetapi pelan tapi pasti itu. Jadi kamu udah nggak mau tentang berpikir tentang masa lalu yang menyedihkan. Ya udah, yang lalu biarkan berlalu. Jadi fokus untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik. Terlepas apapun yang orang gosipin tentang kamu, apapun yang orang bicarakan tentang kamu, apapun yang orang lain nilai tentang kamu, itu sudah tidak lagi membuat kamu kepikiran, terbebani, tidak lagi. Jadi jangan sampai penilaian orang membuat kamu tidak punya masa depan, atau penilaian orang ini membuat kamu berhenti di situ. Jangan sampai ya, karena mereka yang ngomong ini hanya bisa ngomong aja, tapi mereka tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kamu. Jadi ya berusaha untuk tidak terlalu peduli tentang apapun yang orang katakan tentang kamu, nilai tentang kamu. Fokus kepada kehidupan kamu yang lebih baik. Kalau itu baik untuk kamu, katakan iya. Kalau itu nggak baik untuk kamu, katakan tidak. Oke. Segini dulu readingannya. Semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kedepannya lebih struggle lagi, lebih berani lagi, lebih yakin lagi bahwa semua yang terjadi akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.